Kalian pernah dengar tentang kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia, yang wilayahnya membentang dari Korea sampai Ukraina? Hari ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang Kekaisaran Mongol, sebuah imperium yang berhasil menaklukkan lebih banyak wilayah dalam 25 tahun dibanding Kekaisaran Romawi dalam 400 tahun. Bayangkan, di tengah padang rumput Mongolia yang keras dan ganas, lahirlah seorang anak bernama Temujin pada tahun ke-1162. Siapa sangka, anak ini kelak akan menjadi Genghis Khan, pemimpin yang mengubah wajah dunia selamanya. Kisah Temujin dimulai dengan tragedi. Ayahnya diracun saat ia masih kecil, dan ia harus bertahan hidup di tengah persaingan sengit antar suku. Bahkan, istrinya, Bort, pernah diculik. Tapi justru dari penderitaan inilah lahir seorang pemimpin yang luar biasa. Yang membuat Temujin berbeda adalah caranya memimpin. Dia mendobrak tradisi dengan mempromosikan prajurit berdasarkan kemampuan, bukan status sosial. Rampasan perang dibagi secara adil, sesuatu yang revolusioner untuk zamannya. Dengan kebijakan ini, ia berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang sebelumnya selalu berperang. Tahun 1206 menjadi titik balik ketika Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, dengan keyakinan bahwa ia dipilih oleh Dewa Langit Tenggeri untuk menguasai dunia. Dimulailah era penaklukan terbesar dalam sejarah manusia. Pasukan Mongol terkenal dengan pemanah berkuda mereka yang legendaris. Bayangkan, mereka bisa mengendalikan kuda hanya dengan lutut sambil memanah dengan akurasi mematikan. Taktik mereka juga brilian. Pura-pura mundur untuk memancing musuh, lalu menyerang balik dengan kecepatan kilat. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, Kekaisaran Mongol menaklukkan Tiongkok, Persia, dan hampir seluruh Asia. Yang menarik, meski terkenal kejam dalam peperangan, mereka sangat toleran dalam perdamaian. Berbagai agama boleh berkembang, dan jalur perdagangan berkembang pesat dalam era yang dikenal sebagai Pax Mongolica. Setelah Genghis Khan wafat tahun 1227, kekaisaran dilanjutkan oleh putranya, Ogede. Ekspansi berlanjut sampai ke Eropa, dan hampir saja benua ini takluk kalau bukan karena sebuah kebetulan. Ogede meninggal tahun 1241, membuat seluruh pasukan harus kembali untuk memilih pemimpin baru. Sayangnya, masalah suksesi ini akhirnya memecah kekaisaran menjadi 4 bagian. Dinasti Yuan di Tiongkok, Kekhanan Chagatai di Asia Tengah Golden, Orde di Rusia, dan Ilkhanate di Persia. Para penguasa baru ini mulai mengadopsi budaya lokal, perlahan melunturkan identitas Mongol asli. Meski akhirnya runtuh, warisan Kekaisaran Mongol masih terasa sampai sekarang. Mereka menciptakan jaringan perdagangan global pertama, mempertemukan Timur dan Barat seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, era penjelajahan maritim Eropa terinspirasi dari cerita-cerita tentang kemewahan Timur yang dibawa Marco Polo melalui jalur sutra Mongol. Nah, itulah kisah singkat tentang bangkit dan runtuhnya Kekaisaran Mongol, sebuah chapter luar biasa dalam sejarah manusia. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah sejarah menarik lainnya.